ini perawalan haram. Ustaz, gimana pakai? Ini kita lanjut dulu atau gimana? Kalau Isya. Gimana enaknya? Oh, udah ditanya aja Ustaz sama yang ngaji. Biasanya setelah azan lanjut sampai habis sekitar 10-15 menit. Bisa, coba tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan membahas sebuah permasalahan yang sangat penting, permasalahan yang kita menganggap enteng permasalahan tersebut, tetapi memberikan efek yang sangat jelek, yang efeknya itu bukan hanya dirasakan 1 hari 2 hari, tetapi efeknya itu bisa didapatkan bertahun-tahun di dunia dan di akhirat. Apa itu? Pembahasan tentang mendidik anak-anak. Karena sebagian mindset orang tua, urusan ane ke urusan lo, urusan ane urusan gure di pesantren, urusan ane urusan guru di sekolah. Sehingga dengan mindset yang dibangun ini lahirlah kehidupan masyarakat yang tidak baik, masyarakat yang keluar dari rumah para pecandu narkoba, para anak yang tidak punya akhlak, tidak punya adab, durhaka dengan orang tuanya. Bahkan tidak sedikit kita dapatkan di negeri ini ada anak-anak yang mereka membunuh orang tuanya sendiri. Ini kasus bukan sekali 2 kali terjadi di negeri kita, tapi kasus yang berulang-ulang. Inilah kita ingin mencari titik temu. Apakah Islam sebagai agama yang sempurna datang menerangkan dan menjelaskan bagaimana mendidik anak-anak? Dan sebagaimana yang telah saya sampaikan di khutbah, bahwasanya Islam adalah sebuah agama yang di dalamnya membangun maslahat kehidupan manusia, dan untuk menyempurnakan kemaslahatan itu. Dan ketika kita berbicara maslahat yang diatur dalam Islam, bukan hanya maslahat untuk bagaimana mereka bisa masuk ke dalam surga, tetapi juga Islam mengatur bagaimana maslahat yang didapatkan oleh seseorang sehingga dia bisa bahagia hidup di dunia ini sebelum akhirat. Dia bisa merasakan surga di dunia ini sebelum dia merasakan surga di akhirat kelak. Makanya kalau kita melihat dan kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan perhatian Al-Quran dan perhatian hadis-hadis Rasulullah SAW kepada pendidikan anak-anak itu sangat luar biasa. Saya sebutkan di antara contoh,
Allah mengatakan dalam ayatnya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini para hadirin adalah ayat yang sangat dalam maknanya. Ayat yang sangat besar perhatian dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekian nikmat. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat punya keluarga, nikmat punya istri, nikmat punya anak-anak. Yang mana orang tua, si ayah memeras keringat keluar dari rumahnya dalam keadaan dia membanting tulangnya, dimarah, dicaci maki, dia siap bersabar asalkan dia bisa membawa pulang uang untuk anaknya. Bahkan ketika anaknya sakit yang kemudian diagnosa oleh dokter harus mengeluarkan sekian rupiah, dia siap menjual rumahnya, dia siap tinggal kerjanya untuk mengurusi anak-anak. Inilah sebuah kebahagiaan, ini sebuah kenikmatan, sehingga kenikmatan itu butuh pengorbanan. Dan itu adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini, yang dengan satu nikmat itu seseorang itu saling berkasih sayang. Ayah sayang sama anaknya, sayang sama istrinya, sayang sama ibunya, sayang sama ayahnya, sayang dengan temannya. Jangankan kita berbicara keluarga, istri dan anak, kita punya sahabat karib yang sudah tidak sebulan bertemu, ada rasa kerinduan kepadanya. Itu semua adalah nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, inna lillah mi'ata rahmatin. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 100 rahmat. Dan satu rahmat Allah turunkan ke muka bumi ini dibagi sama rata. Bahkan hewan yang buas dia tidak akan menerkam anaknya. Karena apa? Karena ada kasih sayang yang Allah bagi satu tadi, dibagi sama rata. Dan tersisa dari 99 rahmat akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga. Dalam surga sempurnalah rahmat Allah menjadi 100. Kita bisa bayangkan bagaimana indahnya surga tadi. Di dunia kita capek, lelah, kerja. Apa yang memberikan motivasi untuk kita? Pulang ke rumah lihat anak semangat lagi. Pulang ke rumah lihat istri semangat lagi. Itu satu rahmat. Nah, ditambah 99 rahmat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbayang. Walaupun bayangkan yang kita bayangkan lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Ini isyarat dari Allah para hadirin dan hadirat. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia, yang kemudian seorang muslim, seorang muslimah berpikir nikmat ini harus juga dia dapatkan di mana? Dalam surga. Makanya Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah ingin kebahagiaan kita di dunia ini dengan orang-orang yang kita cintai, jangan sampai di akhirat kita berpisah dengan mereka dan kita bisa bersama-sama tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di surga para hadirin kita punya rumah seperti rumah kita di dunia ini, kita punya pekerjaan, penghasilan yang sama dengan dunia ini, tetapi kita tidak akan pernah berpisah dengan istri kita. Kita nggak pernah berpisah dengan anak-anak kita. Kita nggak pernah berpisah dengan ibu dan ayah kita. Dengan 99 ditambah nikmat sudah cukup indah surga tersebut. Oleh karena itu, ini salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap apa? Pendidikan anak-anak. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, wa amur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah anakmu untuk salat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan anak umur 7 tahun diajak untuk sholat, kalau dia 10 tahun tidak sholat dia dipukul. Tidak hanya Rasulullah SAW atau Islam fokus kepada ibadah mereka dengan Allah, begitu juga dengan akhlak yang tidak ada keterkaitannya dengan ibadah langsung. Akhlak
Ketika ada seorang anak yang makannya tidak beraturan, iya, dia punya makan, diambil makanan yang jauh dari dia. Dosa nggak kira-kira? Nggak dosa kan? Kemudian apakah anak ini kalau kita dianggap sebagai dosa, apakah dia berdosa? Dia belum berdosa, dia masih belum balik. Sementara dosa dan pahala itu akan diberikan ketika anak itu sudah balik, kan begitu? Tapi Nabi SAW memberikan teguran, wa ya bunai samillah kul biyaminik wa kul bima yalik. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kananmu dan makanlah yang paling terdekat denganmu. Padahal itu bukan anak Rasulullah. Kalau kita cerita kesibukan, Nabi super sibuk, tapi fokus beliau kepada akhlak dan adab anak-anak muslimin. Sehingga dengan fokusnya Rasulullah SAW dan kepedulian Islam kepada anak-anak, maka kita melihat anak-anak di zaman Nabi itu luar biasa. Siapa pimpinan pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW yang umurnya masih 18 tahun, yang dia berhasil menaklukkan Rum pada waktu itu? Siapa? Siapa? Hamzah. Anak-anak. Zubair. Ada lain? Usama bin Zaid. Usama umurnya 18 tahun, belum lengkap 20 tahun. Iya, jadi pimpinan pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW berhasil menakluk Rum. Berhasil menakluk Rum. Rum negara besar pada waktu itu. Kalau hari ini Uni Soviet atau Amerika ditaklukkan oleh seorang anak muda yang umurnya belum sampai 20 tahun, hanya 18 tahun. Apa yang dididik oleh Nabi SAW? Rasulullah mendidik mereka. Rasulullah memberikan semangat kepada orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Rasulullah menghasung orang tua untuk memberikan parenting untuk anak-anak mereka, sehingga lahirlah orang-orang yang hebat di muka bumi ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perang Uhud dan tidak diberikan izin untuk anak kecil berperang pada waktu itu, tapi ada satu anak yang diberikan izin oleh Nabi SAW karena dia jago di dalam memanah. Kemudian datang anak yang sebaya dengan dia yang kecil, ya Rasulullah, saya lebih kuat daripada dia. Kalau dia yang kau boleh berikan izin perang, saya juga harus kau berikan izin perang ya Rasulullah. Kemudian akhirnya dia bergulat, menang nggak kira-kira? Ternyata sahabat kecil ini menang dalam bergulat, akhirnya diberikan izin oleh Rasulullah, dan anak-anak kecil dari sahabat yang lain tidak diberikan izin oleh Nabi SAW. Kita bukan cerita Rasulullah ingin mengajarkan radikalisme, lah. Iya, perang Uhud adalah memerangi kafir harbi, kafir musyrikin Quraisy yang mengusir, memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, diusir mereka dari negeri mereka, memerangi kaum harbi. Dan kalau kita melihat anak-anak hari ini umur 18 tahun, untuk minum kopi ya uang hanya 10.000, dia nggak punya uang, minta uang dari orang tuanya. 10 udah 20 tahun, 19 tahun, apalagi kita bicara masalah-masalah besar, apalagi kita bicara perkara-perkara yang agung. Uang 10.000 rupiah, dia punya 2 tangan, punya 2 kaki, masih minta sama orang tuanya. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang membuat kita merasa hebat? Sementara kalau kita melihat anak-anak di zaman Nabi SAW, itu sangat luar biasa ketangguhan mereka, menjadi garda terdepan dalam membela Islam, membela muslimin, dan menjaga nyawa Nabi Muhammad SAW. Kameng tayu urus, urus hambere. Kameng mano dengan compun jo hambere. Ya, anak-anak di zaman sekarang, padahal sekolahnya SPP-nya tuh mungkin jutaan SPP-nya. Gurunya itu mungkin hansip dari Aceh, dari luar negeri, pedua ngajar.
Kita nggak bicara masalah-masalah besar, masalah yang simple saja mereka nggak berhasil melakukannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang paling terbaik untuk kalian, bukan hanya masalah salat, bukan hanya masalah puasa, bukan hanya masalah ibadah Rasul kepada Allah, tapi pendidikan yang dihasilkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari anak-anak sampai orang tua semuanya. Begitu juga firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Bukan hanya pembahasan zikir sudah sempurna jangan ditambah-tambah lagi zikirnya, salawat sudah sempurna jangan ditambah-tambah lagi salawatnya, bukan hanya pembahasan ini, tapi pembahasan membentuk peradaban orang-orang yang hebat. Dunia berada di bawah kaki mereka, surga sudah ada dalam genggaman mereka. Makanya Imam Malik mengatakan tidak akan berhasil umat ini kecuali apa yang telah membuat terubah umat-umat yang lalu. Maka tidak ada pilihan bagi kita untuk menjadi sukses sebagaimana suksesnya mereka. Iya, kita tidak akan mungkin bisa menang sebagai menangnya mereka kecuali kita berusaha meneliti, menelaah, mempraktekkan dalam kehidupan kita bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membentuk sebuah masyarakat yang hebat. Anak-anaknya sudah seperti ini, lah gimana bapak-bapaknya? Kalau kita berbicara sejarah bapak-bapak yang dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan melihat bapak-bapak yang sangat luar biasa. Di antara bukti ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, dan di antara teks khutbah yang beliau sampaikan di tengah kepada masyarakatnya, aku bukan orang yang paling terbaik di antara kalian. Kalau seandainya apa yang kau lakukan baik, bantulah aku. Dan kalau seandainya kalian melihat ada sesuatu kekurangan dariku, luruskan aku. Dan orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang paling lemah di mata saya. Jangan kalian berpikir dengan kekuatan kalian, dengan uang kalian, dengan kedudukan kalian, dengan power yang kalian miliki, saya tidak akan menghukumi kalian. Tidak. Yang paling kuat di antara kalian justru paling lemah di mataku. Kata siapa? Kata Abu Bakar Siddiq. Dan orang yang paling lemah di antara kalian semuanya adalah orang yang paling kuat di mataku. Jangan sampai karena kelemahan kalian, kemiskinan kalian, kekurangan kalian, gak punya apa-apa kalian, sehingga saya bertindak semena-mena kepada kalian. Tidak. Kalian akan mendapatkan hukum yang pantas. Dihukum ataukah tidak dihukum tergantung kesalahan kalian. Belum ada Universitas Amerika, Harvard atau lain sebagainya untuk mendidik pemimpin-pemimpin yang hebat. Nggak ada. Dengan apa mereka dididik? Dengan apa mereka dibimbing? Mereka dididik, dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di zaman Khalifah Umar, di zaman Khalifah Uthman bin Affan. Umar bin Khattab punya orang-orang, beliau menguasai sepertiga dunia, punya orang-orang di setiap negeri yang beliau pimpin, orang kepercayaan untuk menulis orang-orang fakir di negeri tersebut agar diberikan bantuan langsung oleh Umar bin Khattab. Ketika untuk membaca sejarah kehidupan khalifah, bukan hanya sekedar kehidupan akhirat ini diperbaiki, kehidupan dunia. Di zaman Utsman bin Affan, saking tidak adanya orang yang mau menerima zakat, orang harus teriak-teriak, ayo ambil zakat, ambil zakat. Saking makmurnya masyarakat pada waktu itu, para hadirin dan hadirat. Begitulah kehebatan Islam, begitulah keagungan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mereka berjalan di atas Islam yang telah digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah dia akan mulia, dia akan jaya, dia akan menang sebagaimana kemuliaan yang telah Allah berikan kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu,
Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya akan coba membaca beberapa perkara penting bagaimana ya Islam mengatur dan memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka sehingga ya tumbuhlah keluarga-keluarga yang hebat, tumbuh anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang bisa memberikan kebaikan untuk dirinya dan keluarganya. Dan ini saya tegaskan kembali, runtuhkan semua mindset bahwasanya yang mengurusi anak-anak nyan gure di sekolah, gure di pesantren. Hancurkan ini semuanya kalau kita ingin punya anak yang hebat dalam kehidupan kita. Taib, hancurkan ini semuanya. Ya, karena ini mindset yang membuat kemunduran, membuat keterbelakangan kita untuk pendidikan anak-anak kita. Yang pertama yang perlu kita ketahui, para hadirin dan hadirat, Islam memberikan solusi. Solusi yang pertama yang diberikan oleh Islam adalah ikhtiyaruz zaujati salihah wa zaujus salih. Memilih istri yang salehah atau memilih suami yang soleh. Ini pondasi pertama. Tapi ketika dalam bab ini kita keliru dan salah, maka akan sulit pula kita membangun rumah tangga anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Nam, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau seandainya datang kepada kalian orang-orang yang kau ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Fadfar bidzatid din tarabat yadak." Maka pilihlah pasangan hidupmu yang paling baik agamanya, karena dengannya kau akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Lah kalau seandainya si perempuannya atau suaminya bukan laki-laki yang soleh, bukan wanita yang soleh, mungkin mana anu ngaji purno Al-Quran, mungkin anu ngaji purno doa-doa, iya mungkin anaknya diajarkan sholat, ada mungkin sedikit. Iya, bagaimana dia akan mengajarkan anaknya menutup aurat sementara dia membuka auratnya? Bagaimana dia akan mendidik anaknya dengan akhlak Islam sementara bulu matanya itu lengkung seperti ini? Mana sempat dia berpikir? Dia pasti akan ingin punya anak sama seperti dia. Ya, anak umur 4 tahun 5 tahun dipakai baju seperti ini, dipakai make up, dipakai macam-macam. Ya, padahal kecilnya didengarkan azan. Pas umur 5 tahun didengarkan lagu Korea. Ini kan nggak nyambung namanya. Kenapa dalam syariat Islam itu dianjurkan kepada anak kecil diadzankan? Supaya kalimat yang pertama dia dengar ketika dia tinggal di muka bumi ini adalah kalimat-kalimat suci. Pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada Rasul, pengagungan kepada ibadah. Iya, yang kecil saja belum tahu apa-apa diperdengarkan hal yang baik-baik, apalagi kalau dia sudah berumur 5 tahun, 6 tahun. Jadi harus dijaga telinganya. Jangan sampai dia mendengar hal-hal yang tidak baik, karena itu akan memberikan pengaruh yang jelek kepada pendidikan dia. Ini yang paling penting. Baik, pilih istri ataukah suami yang soleh dan solehah. Ya, insya Allah mereka akan lebih fokus dengan pendidikan anak-anaknya. Dan saya sendiri, para hadirin sedikit, sangat bersyukur sekali. Ya, dan saya sungguh bahagia, walaupun mungkin tidak terlibat langsung. Ya, di Melabuh ini sudah ada pendidikan-pendidikan yang fokus kepada anak-anak. Ini luar biasa. Ya, kalau seandainya hari ini kita punya pendidikan sudah 3, target 3 tahun lagi kalau bisa 20 pendidikan kita ada di sini. Kan seperti itu. Ya, karena ini akan memberikan magnet yang sangat kuat. Ya, untuk penyebaran dakwah dan pendidikan anak-anak muslimin. Yang hari ini orang tua sebagian sudah jenuh melihat sebagian pendidikan tidak bisa menghasilkan hal yang baik untuk anak-anaknya.
Ya, sekolah-sekolah yang terkadang bergengsi tidak bisa memberikan akhlak, penanaman akhlak yang baik kepada anak-anak mereka. Sehingga sekolah-sekolah sunnah yang tersebar di mana-mana, mudah-mudahan ini menjadi solusi dan sebagai bentuk kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan wali murid untuk sama-sama kita berpikir ya pendidikan anak-anak, karena itu sesuatu yang paling sakral, sesuatu yang paling pondasi dalam agama ini. Suatu hari pernah datang orang kepada Imam A'mash. A'mash ini adalah ulama besar. Sampai-sampai orang berkata, ya A'mash, kenapa ente ngajarkan anak seperti ini? Sementara ulama-ulama besar mereka sudah siap untuk mengambil ilmu darimu. Udah, ini biarkan difokus sama orang lain. Biar engkau fokus dengan ulama-ulama mengajarkan mereka ilmu agama. Apa kata A'mash? Ahmak ente dungu, kata Imam A'mash. Ente dan semua seperti ente sebentar lagi akan meninggalkan dunia, mati kalian semuanya. Ya akan menjadi estafet anak-anak, penyebaran Islam adalah anak-anak kecil ini. Ya, fokus konsennya mereka terhadap pendidikan anak-anak itu sangat luar biasa. Ya, nanti akan kita sebutkan sedikit bagaimana peran orang tua. Tapi di antara peran orang tua yang paling terpenting, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adalah ad-doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang soleh. Ya, dan kalau kita melihat syariat Islam, ketika suami dan istri melakukan hubungan, ya suami istri, apa doa yang dibaca? Masih ingat nggak doa yang dibaca? Masih ingat? Kalau nggak ingat parah nanti. Masih ingat kan? Apa doanya? Bismillah, Allahumma janibni syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Bismillah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhlah syaitan apa yang kau berikan rezeki kepada kami. Ini kan mulai proses, anaknya belum ada. Mulai proses penyatuan atau pertemuan antara sel telur dengan mani. Tapi sudah minta doa sama Allah, kalau seandainya nanti diberikan anak, maka jauhkanlah anak itu dari godaan syaitan. Subhanallah. Jadi ini ada peringatan dalam syariat. Orang tua itu setiap saat itu selalu dia selipkan doa kepada anak-anaknya, apalagi anak-anaknya itu sudah hadir di tengah-tengahnya, apalagi anaknya itu sudah hidup di tengah-tengah mereka. Makanya dengan mindset yang saya sebutkan tadi, urusan urung gurer mukula ke urusan lo, sampai dia membangun opini seperti ini, doanya pun nggak pernah. Kan juku SPP gue man kerja apa yang kau urus lo. Subhanallah. Ya, sehingga dengannya dia lupa berdoa kepada anaknya. Kalau antum melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doanya para nabi. Bukan doa orang-orang biasa, doanya para nabi. Pendidikan mereka pendidikan yang terbaik. Karena mereka adalah mereka adalah manusia yang paling hebat di muka bumi ini. Tetapi bersamaan dengan itu, di antara doa yang mereka selipkan kepada Allah, yang Allah abadikan dalam Al-Quran, adalah diberikan anak-anak yang baik. Di antaranya doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, berikanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Ini doa Nabi Allah Ibrahim. Iya, yang pendidikan rumah beliau itu sudah pasti bersih 100% dari hal yang tidak baik. Tapi bersamaan dengan itu beliau berharap kepada Allah. Juga disebutkan dari doa yang lainnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami anak-anak yang saleh. Berikanlah kepada kami istri-istri yang bisa memberikan kesejukan kepada mata kami, dan jadikan mereka adalah pemimpin-pemimpin dalam agama ini. Dan doa-doa yang lain yang sangat banyak para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka kemanapun Anda mengirim anak Anda, sehebat apapun guru yang Anda akan mendidik anak Anda,
Wallahi doa Anda lebih hebat daripada itu semuanya. Wallahi pendidikan itu lebih hebat, doa Anda lebih hebat dari itu semuanya. Karena doa orang tua kepada anak itu tidak akan diijabah, ya, tidak akan ada hijab antara dia dengan Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Kita punya senjata yang sangat besar, diberikan oleh zat yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha perkasa. Cuma butuh waktu untuk kita mengangkat kedua tangan kita. Ya Allah, aku punya anak, ya Allah, jaga anakku, ya Allah, didik dia, bimbing dia, ya Allah, menjadi anak yang saleh. Bukakan kepada mereka pintu-pintu ilmu, ya Allah. Ya, maka jangan pernah sama sekali kita lupa dari doa ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya antum tidak pernah berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak-anak antum, wallahi antum bakhil. Walaupun antum belikan dia mobil, walaupun antum berikan dia jajan sekian banyak, tapi kalau antum tidak pernah berdoa untuk kebaikan anak antum, wallahi antum bakhil. Bakhil antum. Nabi Allah Ibrahim bukan hanya satu doa yang Allah nukilkan dalam Al-Quran, sekian doa. Di antara doanya setelah hadir anak-anak beliau di muka bumi ini, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana, beliau mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku daripada yang namanya menyembah berhala. Kemudian yang ketiga, para hadirin yang perlu diketahui bahwasannya orang tua itu harus menjadi suri tauladan yang baik untuk anak-anaknya. Dan ini merupakan sebab di antara sebab-sebab yang paling terbesar kesuksesan anak-anak yang antum punya. Taib guru mengajarkan di sekolah A, B, C, D. Bukan ngajarin ABCD, misalnya ngajarin kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu akan menjadi balance, akan menjadi seimbang ketika dia pulang ke rumahnya dan dia melihat ada itu dari orang tuanya. Tapi kalau seandainya si guru muntah dia bicarakan ini sama anak murid-muridnya, tapi dia pulang ke rumah tidak dia dapatkan dari orang tuanya, maka apa yang dia lihat dari orang tuanya hanya hitungan jam, akan hilang semuanya apa yang diajarkan di pondok pesantren ataukah di sekolah. Para ulama salaf mengatakan bahwasannya ayah itu adalah idola yang paling besar di mata anak-anaknya. Walaupun orang memandang kita sebagai seorang tukang bersih-bersih, walaupun orang memandang kita sebagai cleaning service, orang memandang kita hanya sekedar agen, orang memandang kita hanya sebagai penjaga pintu di sebuah kantor, tapi buat anak-anak kita adalah idola yang paling hebat di mata mereka. Makanya kata para ulama salaf, apa yang kita buat itu adalah hal yang baik menurut mereka, dan apa saja yang kita tinggalkan, yang kita tidak lakukan, itu penafsiran mereka adalah hal yang tidak baik. Jadi makanya saya sebutkan tadi, apa yang diajarkan oleh gurunya di sekolah, gurunya di pesantren, yang kemudian dia tidak melihat itu dari orang tuanya, maka akan tawar, hilang semuanya apa yang diajarkan di sekolah. Akhirnya guru-guru atau wali murid protes ke sekolah. Hai, pernah oleh lu hana pernah apa apa? Baroi wa rumah si ura dua ura lai ura. Hana ada kalan perubahan apa di rumah? Pernah rumah sekolah? Ada. Sering antum diprotes sama guru-guru? Saya sering ingatkan sama sebagian pengurus di sekolah tempat saya di sana. Kalau orang tua banyak-banyak protes, ambil anaknya ngurus sendiri. Ambil. Kita sekolah punya izzah. Kita sekolah punya wibawa. Karena banyak orang tua dia bisa sabar anaknya sekolah di sekolah umum, semua bisa sabar, dia anaknya dibully, anaknya dimarahin, anaknya disetrap, sabar. Tapi kalau sudah masuk pesantren, ada aja yang diprotes, ada aja yang dikritik. Subhanallah.
Kalau ini yang melakukan orang yang masih awam, ya udahlah kita kasih uzur buat mereka. Lah ini orang sudah ngaji. Anak ente di pesantren itu diajarkan Al-Quran, diajarkan sunnah. Yang gaji gurunya itu jauh di bawah UMR, jauh di bawah UMR, nggak ada setengahnya UMR. Ente protes yang malam, ya. Tetapi ketika anak anda di sekolah diajarkan lagu, diajarkan nari-nari, diajarkan joget-joget, ya, diajarkan sesuatu yang kadang nggak ada bentuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bukan saya katakan nggak bermanfaat, saya nggak mengatakan. Tapi ketika dibandingkan dengan ilmu agama, nggak ada apa-apanya ilmu dunia itu. Kenapa anda bisa sabar? Ya, kenapa anda takut dan begitu besar wibawa sekolah itu di mata anda? Tapi ketika udah urusan sekolah, urusan pesantren, pendidikan agama, ya seakan-akan sudah seperti KPK yang sedang memeriksa orang korupsi. Ini nggak benar para hadirin dan hadirat. Iya, walaupun sekolah umum tadi gurunya S3, sementara yang ngajar anak anda Al-Quran tamat SD, wallahi dia jauh lebih mulia. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling terbaik. Jadi kalau anda mengaku cinta kepada Nabi, maka cintailah orang-orang, muliakanlah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, muliakanlah orang-orang yang mengajarkan agama, muliakanlah orang-orang yang mengajarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan sekolah agama itu punya aturan, sebagaimana sekolah lain juga punya aturan. Aturan yang dibuat di sekolah agama itu tentunya akan memberikan kebaikan-kebaikan untuk anak murid itu sendiri. Antum kalau lihat, antum pelajari kehidupan para salaf. Ada sebagian salaf itu diajarkan Quran diikat kakinya, nggak boleh gerak, diikat benar. Ada di zaman para salaf ketika duduk di majelis ketiduran ditendang terguling-guling sampai keluar masjid. Ada. Iya, bahkan ada sebagian para salaf dulunya dia nggak sabar dengan gurunya. Ketika dia belajar itu dicela, ahmak, dungu, tolol itu orang. Kemana dia mau cari guru? Kalau seandainya ada kekurangan-kekurangan dari gurunya, dia lari dari sekolah. Makanya sebelum anak itu dimasukkan ke pesantren, bapak dan ibunya dulu yang harus dikasih pendidikan pesantren supaya paham. Ini penting, saya katakan ini sangat penting para hadirin. Muliakan pesantren, muliakan sekolah-sekolah agama yang mengajarkan anak-anak Al-Quran dan Sunnah. Iya, dan anda sudah ada aturan-aturan yang sudah dibuat, anda ikut. Jangan aturan anda sudah tanda tangan, sudah siap anak masuk pesantren, ketika pihak sekolah menjalankan aturan baru protes. Isyada, apa-apaan ini? Ya, ini bukan hal yang baik, ini bukan bentuk memuliakan anak. Pihak sekolah tentunya dia sudah punya pengalaman, bertahun-tahun sudah mengajarkan anak-anak mana konsep yang paling baik. Itu yang jelas dia lebih tahu daripada konsep yang kita nggak tahu tentang pendidikan anak-anak. Ini penting saya sampaikan para hadirin. Ya, ini penting karena ini bentuknya adalah bagian dari agama, memuliakan orang-orang yang mengajarkan anak-anak kita. Baik, jadi kita kembali kepada qudwah, bahwasanya orang tua itu menjadi suri toladan yang terbaik dengan anak-anaknya. Kenapa, mohon maaf ya, kenapa hari ini anak-anak umur 6 SD sudah merokok? Kenapa? Hah? Bapak ngancam, "Bek kapi rokok, habis kapi rokok." Ngancam setiap hari. Wallahi nggak mempan ancaman anda. Ketika anda hai nagang nggak boleh rokok lihat. Anda melarang anak Anda yang bisa merokok, Anda suruh beli rokok sama dia. Isyada. Akhi, ini harus pakai ini ya. Ini penting ini. Ya, makanya saya pernah lihat Jepang itu kenapa maju? Karena sebelum dia bangun jalan tol, otaknya dulu dibersihkan, otaknya dulu diajarin, makanya jadi pinter-pinter. Nah, ini penting ini. Nah, ya, jangan anda melarang anak-anda kak main HP di Eropa pesantren lagi ya. Anu iwa di rumah
52 titon yuwa pesantren, wow rumah HP 24 jam. Akhi, sebelum Anda menyalahkan pesantren, Anda lihat dulu waktu Anda 24 jam di tangan Anda apa? Apa di tangan Anda? Kalau di tangan Anda HP, kemudian Anda pingin Anda nggak pakai HP, nggak mungkin. Ya, karena si anak akan punya penafsiran, berarti guru saya itu ya mengekang kebebasan saya. Buktinya orang yang paling sayang dengan saya di tangannya selalu HP. Jadi kalau Anda ingin anak Anda nggak pegang HP, ya bukan Anda cari sekolah pindah ke sekolah lain. Wallahi, ya mungkin Anda nggak dapatkan. Bagaimana caranya? Ya sudah, Anda tinggalkan HP. Itu caranya. Dia pulang ke rumah, bapaknya nggak pegang HP, ibunya nggak pegang HP, ya maka kan kebentuk, ya kan kebentuk anak itu menjadi apa? Yang dia sudah terbiasa. Makanya saya kata tadi harus ada sinkron. Makanya para ulama ketika mereka membahas tentang parenting anak-anak, poin yang pertama selalu mereka sebutkan adalah kedua orang tua kepada anak-anaknya. Baik, karena pendidikan guru itu hanya sekian persen. Tapi yang paling akan memberikan efek kepada anak-anak adalah apa yang dia lihat dari orang tuanya, apa yang dia lihat dari ibunya. Ya, jadi kalau antum memang pingin, Ustadz bagaimana cara supaya anak saya nggak main HP, jawabannya cuma satu, B kamu HP kah? Ini jawaban, nggak ada jawaban lain. Tapi jawabannya cuma satu, kamu jangan pegang HP, istrimu jangan pegang HP, kecuali hal-hal yang penting. Ya, itu caranya. Nggak ada cara lain, hanya cara lain. Cuma sebuah cara. Ya, ini konsep. Ya, jangan nanti yang disalahkan sekolahnya. Ya, hek ku bayi SPP, nyonyo je, hanji tetap pegang HP 24 jam. Subhanallah, seharusnya Anda dapat pahala memberikan nafkah kepada anak Anda untuk belajar, tapi akhirnya apa? Pahalanya hilang. Karena apa? Karena omongan-omongan yang saya sebutkan tadi. Tapi kita adzan dulu, insyaallah kemudian kita lanjutkan. Tapi kamu adzan, ya adzan. Sudah adzan?
La ilaha illallah Allahumma rabbana da'wati tamma wa salatul qa'imati silatul fadilah wa thammanati wa ta'ala. Saya baca di sini sedikit para hadirin dan hadirat. Disebutkan oleh Syekh di sini, al-qudwatu hasanah, suri teladan yang terbaik, wahiyya min aqwa wasailu tarbiyatu ta'tsiran. Ya, dia ini adalah di antara wasilah yang paling kuat di dalam mendidik dan memberikan pengaruh kepada anak. Kenapa? Wadzalika li'anna al-walada yanzuru ila murabbih. Karena yang namanya anak itu akan melihat kepada yang mendidiknya, kepada yang membimbingnya. Wa madza ya'maluhu wa yastafidu min fi'li aktsar min qawli. Yang mana mereka akan melihat perbuatan dari gurunya, dari orang tuanya, ya, itu lebih banyak daripada ucapannya. Ucapan dia bisa cepat lupa, tapi ketika dia melihat langsung praktek dari orang tuanya, dari gurunya, maka ini akan lebih kuat pengaruh pada dirinya. Begitu juga kata Syekh, fal waladu idza ra'a murabbih yanhahu an syai'in thumma yaf'aluhu kaifa yantil walad an hadha. Iya, fal walad, anak, ketika dia melihat orang tuanya, melihat gurunya melarang dia dari sesuatu, kemudian gurunya melakukannya. Hai nak, baik ngaman ape ya tapi kita pegang ape. Hai nak, baik api rokok, kita merokok. Hai nak, ya baik tua ke semayang bu bagai baju aja. Sementara kita melambat-lambatkan misalnya. Baik, maka itu tidak akan pernah berakhir, ya, larangan di benak anak kita. Iya, bahkan kata Syekh di sini, ya, hal-hal yang sepele, kita telepon sama seseorang. Hai tiban najirin, ja acara hana sakit loh. Padahal anaknya lihat bapaknya sehat. Sering nggak kayak gini? Dia anaknya lihat bapaknya sehat. Jadi secara tidak langsung kita sedang mengajarkan anak kita berbohong, sadar atau tidak sadar. Ya, anak nangis, jangan nangis, tangkap polisi nanti. Kapan polisi menangkap anak kecil yang menangis, kapan? Ketika itu nggak ada hakikatnya, itu bohong namanya. Ya, mereka dibilang nahan tuh. Anak sudah dididik ditakutin hal yang seperti ini. Ini bahaya para hadirin dan hadirat. Ya, kadang anak itu suka berbohong, orang tuanya yang memang bermudah-mudahan untuk berbohong. Ya, nanti kalau kamu buat seperti ini, Abi kasih hadiah. Ternyata nggak dibelikan hadiah. Mana hadiah Abi? Ya, jadi kita sudah mengajarkan anak kita hal-hal untuk menyelisih janji dan berbohong. Jadi para hadirin, kita punya anak bukan sekedar punya anak saja. Ada tarbiyah. Dan kalau kita mau jujur para hadirin, kalau kita mendidik anak-anak, ilmu apa yang kita didik anak-anak kita, apa yang kita dapat dari orang tua kita, kan begitu? Orang tua kita apa yang dapat dari orang tuanya. Anak kita juga akan belajar dengan apa? Mengajarkan anaknya dengan apa yang dia lihat dari kita. Nah, sementara nggak semua apa yang kita buat terkadang benar dalam tuturan agama. Makanya saya melihat pendidikan sekarang, pendidikan di sebagian tempat, terkhusus di kota-kota besar, itu pengajian parenting anak-anak, parenting suami istri dan lain sebagainya itu sangat dikuatkan. Taib, karena ketika seseorang hanya fokus kepada beberapa bagian agama dan dia tidak fokus dalam bab ini, terkadang itu banyak kepincangan dalam hidup kita. Iya, oke lah, misalnya dalam masalah syirik, dalam masalah bidah, masya Allah, mungkin faham. Tapi ketika dalam bab-bab seperti ini jarang dibahas, ya, maka kalau ditimbang kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ kita akan melihat kepincangan yang sangat luar biasa antara kita dengan kehidupan Rasul sebagai seorang suami, kehidupan Rasul sebagai seorang ayah. Di situ akan lihat ketimpangan yang sangat jauh sekali. Ya, maka ini sebuah kemodernan yang harus diulah, yang harus diulas, yang harus dipelajari, harus diketahui oleh orang tua bagaimana mendidik anak-anak. Ya, dia punya ilmu khusus.
Ya kalau kita nggak mengerti bahasa Arab, kita harus belajar bahasa Arab. Sebenarnya mempelajari parenting, bagaimana menjadi ayah yang baik, ini juga hal yang paling terpenting dalam kehidupan. Karena itu semuanya diajarkan oleh Nabi. Iya, kebiasaan kita. Saya sebutkan contoh saja. Kebiasaan kita kalau ada anak-anak berbuat hal yang tidak baik, hampir orang tua tidak mengingkarinya. Anemia, kan sering kan? Itu yang kita dengar dari orang tua kita. Saya bukan dalam konteks di sini kita berbicara orang tua kita banyak kesalahan. Saya nggak berbicara konteks orang tua kita punya kemuliaan yang dia telah membesarkan kita. Tetapi kita membicarakan beberapa poin-poin yang itu memang harus kita ubah supaya lebih sesuai dengan tuntunannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para hadirin, ketika beliau melarang sesuatu atau beliau marah dengan sesuatu atau beliau menolak sesuatu, itu biasanya Nabi kita akan memberikan alasan kenapa. Dan itu hampir tidak ada. Orang tua cuma mengatakan, "Baik abegannya apa? Jangan kamu ke sana. Baik adubi malam-malam. Baik abegan yang segamnya." Hanya sebatas itu. Orang tua melarang anak-anaknya, wallahi ini nggak memberikan efek yang besar. Tetapi Nabi kita SAW kebiasaannya beliau melarang sesuatu, menolak sesuatu dan lain sebagainya, diberikan alasan oleh Nabi. Ini alasannya, ini alasannya, ini alasannya, ini alasannya. Dan ini diantara bentuk pendidikan yang harus ditanamkan oleh orang tua dan guru-guru kepada anak-anak ketika dia melarang sesuatu. Rasulullah ketika ada anak kecil makan tidak beraturan, wahai anak kecil makanlah beraturan. Itu hal yang bagus, hal yang baik. Ditegur oleh Nabi walaupun itu bukan dosa, walaupun dia masih kecil, dibiasakan dengan hal yang baik walaupun dia masih kecil, karena untuk membiasakan nanti ketika dia sudah besar. Kemudian juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ketika kita ingin mengantarkan anak kita ke pesantren atau ke sekolah-sekolah, ya, kita jangan terlalu memaksakan keinginan kita kepada anak kita. Ini penting. Ya, jangan terlalu punya ekspektasi yang terlalu tinggi kepada anak-anak yang terkadang itu ya mereka tidak punya kemampuan dengan ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Pokoknya anu elung nyo buage Ustaz Syafiq tu nah. Nyo anu elung buage Ustaz Firanda. Lipar lagi anu elung buage Syekh Abdul Razak. Ekspektasinya terlalu tinggi. Tetapi dia nggak melihat kemampuan dari anaknya, dan juga dia tidak melihat apa yang telah dia berikan kepada anak-anaknya untuk melahirkan orang-orang yang hebat yang saya sebutkan tadi. Iya, sehingga apa? Kecewa dia. Anak saya kagme kumokula kuno kude pesantren lagi ngojit. Ini sebuah kekeliruan bapak dan ibu-ibu. Kita mengantarkan anak kita ke pesantren, sekolahkan dia supaya dia mengenal Allah, dia mengenal Rasulnya, dia mengenal kewajiban untuk salat, dia mengenal kesyirikan, dia mengenal ini hal yang haram, dia tahu bagaimana saya harus berbakti kepada kedua orang tua saya. Itu adalah standar yang kita cita-citakan dan kita berdoa agar anak kita berhasil dalam dia belajar. Adapun nanti jadi kayak Ustaz Syafiq, jadi kayak Ustaz Firanda, itu bonus. Apa namanya? Bonus. Ya, jangan kita memaksa kehendak. Ya, apalagi anak-anak yang sudah masuk SMA. Sudah SMA, selesai SMA, Abi, abang ingin sekolah umum. Ini dilema kan? Dilema nggak berhadirin? Dan banyak orang tua akan khawatir dengan kondisi seperti ini. Kekhawatiran boleh, yang kemudian kita berdoa kepada Allah. Cuman lagi-lagi saya katakan, kita nggak bisa memaksa kehendak apa yang kita mau kepada anak-anak kita. Kita cuma bisa berdoa, kita arahkan dia. Abang udah hafal Quran, udah hafal hadisnya, lebih baik kan belajarnya di Madinah atau ke Yaman, atau abang lanjutkan pendidikan agamanya. Itu cuma bisa kita arahkan. Tapi ketika si anak nggak mau, kita maksa dia, maka para hadirin ini tidak akan memberikan kebaikan untuk dia. Iya, maka di sini kita harus memakai kaidah aqaf dororen. Ambil doror yang paling ringan. Terus abang mau jadi apa? Kan nggak mungkin anak kita, saya mau menjadi pengedar narkoba, nggak kan? Nggak kan?
saya mau jadi ini dan itu enggak. Dia bang, Abi saya mau jadi dokter, Abi saya mau jadi arsitek, Abi saya mau jadi tentara, Abi saya mau jadi polisi, Abi saya mau jadi kayak Abi kerjanya. Ya sudah, kita sebagai orang tua hanya mengarahkan dia kepada apa yang kita mau. Tapi ketika dia sudah berumur, sudah SMA tadi, disitulah kadang dia menentukan hidupnya. Ya, jadi jangan sampai kita memaksa kehendak kita kepada dia, ya akhirnya rusak dia. Anaknya diusir karena orang tuanya memaksa apa yang dia inginkan kepada anaknya. Anaknya akhirnya berteman sama gembel, berteman sama penjahat. Akhirnya siapa yang menjadi mudarat? Orang tua dan anaknya sendiri. Iya, setidaknya ketika kita sekolahkan di pesantren, dia sudah punya bekal untuk mengenal Allah, mengenal Rasul. Kita berikan, abang hati-hati. Hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan teman, hati-hati dengan ini, ingat pengajian, ingat sholat dan lain sebagainya. Diarahkan dia. Karena ini jangan menjadi sebuah momok yang membuat kita takut dan khawatir, akhirnya kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Bisa difahami para hadirin? Jadi anak kita masuk ke pesantren bukan untuk jadi imam syi di Masjid Jabir, bukan. Ya, anak kurang pesantren pokoknya but ceramah untuk di Masjid Jabir. Itu bonus para hadirin. Ya, kalau dia bisa lah, alhamdulillah. Tapi kalau dia nggak bisa, terkadang dia punya kebaikan-kebaikan yang lain yang tidak dimiliki oleh kebaikan orang yang jadi imam, kebaikan orang yang mengajar ilmu. Dan tidak semua para sahabat dulu mengajarkan ilmu. Mereka punya ilmu, tapi yang menyampaikan hadis Abu Hurairah, yang menyampaikan hadis Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ada sahabat-sahabat yang lain yang sudah dijamin masuk surga, bahkan Thalah bin Ubaidillah. Thalah bin Ubaidillah orang yang awal masuk Islam. Iya, tetapi hadisnya itu bisa dihitung dengan tangan. Kenapa? Naudzubillah, beliau bukan orang malas, beliau orang semangat. Tapi beliau kerjanya apa? Beliau kerjanya sebagai wakil dari khalifah pada waktu itu untuk mengatur negara. Kerjanya beliau berdagang, berniaga, yang kemudian dengan dagang dan niaga itu membantu dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu terjadi di komunitas para sahabat Nabi, yang sebagian mereka itu sudah dijamin masuk surga, masa kita mau jadi Ustaz Syafiq semua belajar? Nggak mungkin itu para hadirin. Ya, jadi jangan punya kita memaksakan apa yang kita mau kepada anak kita, dan ini tidak akan memberikan kebaikan kepada anak-anak. Kita tugas berdoa, jadikan anak saya anak yang soleh, anak yang taat sama Allah, taat kepada Rasulnya, taat dengan orang tua, menyenangkan orang tua. Mungkin dia menyenangkan orang tua menjadi seorang dokter. Iya, dia memberikan kebaikan kepada umat untuk menjadi seorang ini, seorang itu. Maka ya, ini hal yang penting Bapak dan Ibu. Saya pernah cerita, ada seorang ustaz dicurhat sama saya. Anak saya sudah saya sekolahkan ke sekolah yang paling bagus di sekolah sunnah dan mahal harganya. Tapi setelah tamat SMA dia pengen jadi pakar ekonomi, pengen sekolah di ekonomi. Ya, ini kan dilema, dan ini mungkin curhatan di antara antum semuanya. Dan sebenarnya berarti Anda sudah salah niat. Anda sudah salah niat dari awal masuk anak Anda ke pesantren. Ya, ketika Anda salah niat, maka jelek pula dan tidak baik pula apa yang Anda lihat setelahnya. Bisa difahami para hadirin? Ya, kita cuma tugas berdoa, kita arahkan. Ya, dan ketika kita berhasil mendidik anak kita, anak yang rajin sholat, anak yang patuh dengan orang tuanya, anak yang kemudian dia berkarya dengan apa yang dia punya keahlian, mencari nafkah yang halal, maka insya Allah kita sudah berhasil menjadi orang tua. Kita telah, tugas kita selesai untuk berada di hadapan Allah untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang baik. Bisa difahami di sini? Ya, ini adalah hal yang penting saya tegaskan. Itu bukan di kalangan antum saja ya, anak-anak masyayikh, anak guru-guru kami di Yaman. Orang Yaman kan pintar-pintar, anaknya hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Quran. Orang Yaman tuh hafalnya kuat-kuat. Anak dari kecil dimasukkan pesantren. Ketika anaknya sudah besar, sudah umur 17 tahun, 18 tahun, Abi stop, saya nggak mau. Saya ingin jualan, saya perlu dagang, uang, modal untuk berdagang. Ya sudah, mau gimana lagi? Ya saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu. Jelas ya? Jadi jangan memaksa kehendak apa yang kita mau kepada anak kita. Arahkan dia, bimbing dia apa yang menjadi bakat untuk dirinya. Karena perjuangan dalam Islam ini bukan hanya sekadar memberikan pengajian.
tapi kita berjuang dari hal-hal dari garda yang banyak yang itu bisa memberikan kebaikan kepada muslimin, sebagaimana keadaan para sahabat Nabi SAW. Ada yang mengajar di masjid, ada yang jadi panglima perang, ada yang berniaga, ada yang berdagang, ada yang mengatur pemerintahan dan seterusnya. Taib. Kemudian sampai jam berapa kajian kita? Fatahar? Katib. Taib. Kemudian sedikit lagi. Kita selesaikan saja ya. Bukan selesai semuanya. Ini semuanya poinnya itu ada 60 poin. Kita baru baca 3 poin. Ya, nah 60 poin ini pada hadirin saya ingin menyampaikan kepada antum bagaimana ihtimamnya para ulama akan pendidikan anak-anak itu luar biasa. Karena ini masalah yang sangat penting, masalah yang sangat urgen untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita, dan kita harus punya ilmu yang kuat dalam masalah ini. Ya, kita harus punya ilmu yang kokoh dan pengetahuan yang mumpuni dalam masalah ini. Karena kalau kita salah langkah, maka kita khawatirkan anak-anak kita akan menjadi korbannya. Saya sebutkan hal yang kecil, di mana para ulama memberikan tanbih. Orang tua itu juga harus punya perhatian apa yang menjadi mainan anak-anaknya. Anu agam, lagi sekarang kan lagi tren Barbie kan. Anak laki-laki, abi belum boneka Barbie golong apa? Belum oleh abi ini. Makanya Rasulullah mengatakan setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, tapi bapak dan ibunya yang meyahudikannya dan menasronikannya. Iya, jangan sampai Anda sayang dengan anak-anak Anda, anak laki-laki dipingit di rumah. Kulit bu mulus, jarobek bu mulus, haji kenang murah. Ini bahaya para hadirin, wallahi bahaya. Anak laki pergi kamu main bola. Pergi sana hokatar dromkot deh. Bahar dot ragam harus kayak gitu anak laki-laki. Jadi kalau anaknya dipingit, nggak boleh kena ini, nggak boleh kena matahari. Nanti ketika dia sudah besar, minta beli baju warna pink. Iya, sudah suka pakai bedak. Itu bahaya, itu orang tua itu masalahnya. Jadi hal itu disebutkan oleh para ulama. Bang, abang laki-laki. Makanya Rasulullah apa yang diajarkan kepada anak? Memanah, itu kerjanya laki-laki. Jangan sampai orang tua sibuk mencari nafkah, anaknya main boneka-bonekaan di rumah, anak laki-laki, masya Allah gimana bonekanya cantik ya, subhanallah. Ya, sampai segininya dibahas oleh para ulama supaya dia jadi laki-laki benar nantinya. Ya, laki-laki yang perkasa, laki-laki yang tangguh. Harus demikian Islam. Ya, dan itu dimulai dari rumahnya. Ketika Anda sudah melihat anak-anak sudah mulai, anak laki-laki sudah mainnya sama perempuan, pisahkan. Karena Rasulullah mengatakan apa? Pisahkan tempat tidur anak-anak kamu. Disuruh pisah sama Nabi. Jangan satu selimut, disuruh pisah sama Nabi. Supaya apa? Supaya tahu ini kelamin laki-laki, ini kelamin perempuan. Iya, jangan takut anak antum lecet. Jangan takut anak antum yang memang anak-anak, kecuali anak umur 7 tahun dikasih motor, bahaya. Tapi anak tahun 6-7 tahun dikasih sepeda biasa atau enggak? Biasa, biarkan dia main kena matahari panas. Laki-laki harus seperti itu. Makanya disebutkan oleh Syekh di sini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya kata Syekh di sini, ya jangan orang tua melarang anaknya untuk bergaul dengan lingkungannya, kecuali kalau seandainya ditakutkan, dikhawatirkan anaknya itu punya pergaulan yang rusak. Itu saja. Iya, makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ya orang yang bersabar dari gangguan manusia itu lebih baik daripada dia tidak bergaul dengan manusia sama sekali. Kita disuruh bergaul, apalagi laki-laki, dengan dipingit di rumah. Begitu juga si perempuan. Jangan anak perempuan, mau kemana kak? Mau main bola? Oh ya, hati-hati ya. Dicegah, kamu bukan, ini permainan kamu, ini permainan kamu. Ya, karena ini sangat berefek dengan perkembangannya. Antum hari ini ayyuhal ikhwah sia-sia atau tidak peduli dengan parenting, pendidikan anak-anak antum. Iya, kekecewaan, malapetaka antum waktunya akan sangat lama sekali. Ketika dia umurnya sudah 17 tahun, dari kecil antum nggak berusaha untuk meluruskan dia, ia tidak meluruskan dia, sudah mulai pakai lipstik, sudah mulai pakai baju perempuan, sudah mulai bergaya-gaya perempuan. Apa lagi antum?
Mau apa lagi antum? Mau antum marah-marah, mau kurung dia sudah besar. Dia sudah punya teman, sudah punya pergaulan. Disitulah antum akan menyesal. Disitulah antum akan menangis. Disitulah antum akan meraung, menyesali. Dan sebelum itu semuanya terjadi, berikan waktu kepada anak-anak. Lihat perkembangannya mereka. Lihat kepada siapa dia berteman. Lihat kepada siapa dia bergaul. Lihat apa yang dia mainkan. Lihat pilihan bajunya, apa arah baju yang dia pilih. Karena ketika dia masih kecil masih bisa kita luruskan. Iya, maka di sini bapak-bapak harus punya, apalagi punya anak laki-laki, harus punya waktu dengan anaknya. Ayo bang, kita main bola. Ayo kita naik sepeda. Ayo kita mancing. Ayo kita masuk ke hutan. Harus seperti itu supaya anaknya menjadi laki-laki. Tapi kalau bapak ibu sibuk semua, anaknya laki-laki satu orang di rumah, lain perempuan semua, bapak nggak pernah di rumah, itu harapannya. Anaknya harapan pakai lipstik yang merodot. Ya benar saya bilang, ini hal dibahas. Iya, supaya benar laki-laki jadi laki-laki, perempuan jadi perempuan. Ini kan penyakit masyarakat hari ini kan. Ya, belum lagi tontonan-tontonan yang dipertonton seakan-akan itu perkara yang biasa, hal yang lumrah. Nauzubillah. Kemudian sedikit lagi para hadirin, disebutkan di sini ada ikhafatu sabi bil jinni wal nam. Dan jangan menakut-nakuti anak dengan jin, kegelapan atau hal-hal yang lainnya. Terlebih ketika dia sedang nangis, diam nanti datang hantu nih kalau nggak diam. Dia nggak baik. Baik, dan kemudian kata Syekh, iya seperti saya sebutkan tadi, tamkinuhu min ayu khalitul akharin. Ya, berikan kepadanya waktu untuk dia bergabung, berkawan dengan orang lain. Tapi jangan juga berlebih-lebihan. Anak main dari pagi sampai malam, orang tuanya nggak pernah mengurusi. Ini salah. Saya pernah ingat sekali para hadirin, di tempat saya belajar dulu, Syekh dilapornya, Syekh, ada anak-anak main itu sampai waktu menjelang maghrib. Saya marah-marah. Enggak, saya sampai adzan mereka masih main-main di sini. Kata saya, metrut, semuanya terusir dari pondok ini, nggak boleh lagi tinggal di sini, sekalian sama bapak-bapaknya. Segitunya marah Syekh saya waktu itu mendengar aduan ada orang tua yang tidak mengurusi anak-anaknya, diusir semuanya. Dia sudah punya rumah di situ. Wah, ini Syekh nggak punya rahmat nih. Kalau kita di sini kan itu mungkin sudah jadi pembicaraan berbulan-bulan itu. Hana rahmat hagai, tengku kan harus rahmat, tengku kan harus gad, nggak boleh lisan kayak gini. Kan begitu kadang-kadang ya. Tapi ini ulama loh. Segitu kerasnya beliau untuk memberikan pendidikan anak-anak dan jangan menyepelekan ya perkembangan anak-anak itu sendiri. Kemudian disebutkan di sini ada mu'ihanati wa tahqirihi khususan amama ikhwatihi wa aqaribihi awil ajanib. Dan jangan kau rendahkan anakmu, jangan kau hina dia terkhusus di depan saudara-saudaranya. Ini bahaya. Ya, di depan kakaknya, di depan abangnya, atau depan sepupunya, atau depan orang lain, jangan kau rendahkan dia. Kalau seandainya kau ingin menasihati anakmu dan meluruskan anakmu, panggil dia. Abang di sini. Abi mau bicara, Umi mau bicara. Ya, jangan kau marahi anakmu di depan ya anak-anak kamu yang lainnya. Karena ini tidak akan memberikan pendidikan yang baik untuknya dan semakin akan membuat dia tertekan. Iya, belum lagi nanti kamu pergi, abangnya sekalian bully lagi dia. Ya, jadi Andalah yang terkadang membuat pemisah antara anak-anak Anda. Panggil dia. Abang ke sini, Umi mau bicara. Abang sini, Abi mau bicara. Abang nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ada ilmunya yang harus kita ketahui. Kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat, wala alla yunadi bi alfadin ghairu thayyibah. Jangan kita panggil anak kita dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Ya gobi, ya tolol, ya goblok, hai be, gak beda be. Ini nggak baik para hadirin, nggak boleh. Karena itu doa dari orang tua. Jangan panggil dengan panggilan yang tidak baik. Saya mungkin pernah cerita kepada antum semuanya, atau antum pernah dengar Syekh Sudes rahimahullah, namanya anak-anak di masa dia anak-anak.
Ya, ada masa kenakalannya. Itu sampai-sampai mama ibunya Syekh Sudes, setiap beliau kesal dengan anaknya, beliau berkata, "Wah, ngelong bujut ke Imam Masjid Haram." Setiap dia marah, kesal sama anaknya, itu selalu keluar dari mulutnya, "Bujut ke Imam Masjid Haram, bujut ke Imam Masjid Haram." Dan subhanallah, Allah kabulkan doa ibunya. Syekh Sudes dalam keadaan marah, Syekh Sudes menjadi Imam Masjid Haram sampai detik ini. Subhanallah. Ya, ini hal yang sepele, tapi ini memberikan efek yang luar biasa. Jangan panggil anak kita dengan panggilan-panggilan jelek, ya, atau panggilan-panggilan, "Hai tebun, kajak menoile," itu nggak boleh para hadirin. Apalagi si ibu yang memanggil. Iya. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini tanbihu lil khata' birrifqi wal lin wa ada muaqabati idza akhta'a awwal marrah. Berikan peringatan kepada anak ketika dia buat kesalahan dengan baik, dengan sopan, dengan santun, dengan kalimat yang lembut. Tidak kita memberikan hukuman kepadanya apabila kesalahannya itu dilakukan baru pertama kali. Tapi kalau itu permasalahan sudah berulang-ulang, maka tidak ada masalah untuk kita memukul dia, bukan dalam bentuk menyiksa tapi memberikan pelajaran. Baik. Kemudian selanjutnya, ya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini yusmah litifl al-akbar musa'adati ummi fil ihdharil malabis at-tifl al-jadid. Ya, maka di sini seorang ayah, seorang ibu mendidik anak-anaknya yang besar untuk membantu ibunya mengurusi A, mengurusi B, mengurusi C. Ya, apalagi anak-anak perempuan. Kalau antum nggak didik anak perempuan antum, nanti ketika dia mau menikah hanya apa? Ya, diajarkan bagaimana membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, membersihkan WC dan lain sebagainya. Ini hal yang kecil, tetapi itu memberikan efek yang luar biasa kepada anak-anak. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu kita sudah habis. Ya, dan mungkin suatu saat kalau nanti saya kemari lagi, ya, kita akan lanjutkan kembali apa yang disebutkan oleh Syekh di sini dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak, karena ini masalah besar. Baiknya sebuah keluarga akan baik sebuah masyarakat. Baiknya sebuah masyarakat maka akan baik apa? Akan baik apa? Bangsa dan negara. Dan hal yang paling ingin saya tekankan, saya ulangi sekali lagi, para hadirin dan hadirat, ya, anak antum ketika antum mengajarkan, belajar, mengantar dia ke pesantren, tujuannya itu harus kita luruskan. Bukan menjadi ini, menjadi itu, tetapi tujuannya adalah untuk mereka bisa mengenal Allah, beribadah kepada Allah dengan baik. Ya, nah begitu juga fikihnya dalam urusan keimamahan. Ya, imam rawatib itu tidak boleh diganti oleh siapapun, kecuali imam rawatibnya memberikan izin, ya, atau memberikan perwakilan. Jelas. Taib. Jadi jangan setiap ada orang datang, "Paso imam, culo imam, culo imam." Ini nggak boleh seperti ini. Kalau Syekh Sudes datang ke Masjid Jabir, kalau imam Masjid Jabir nggak mempersilahkan Syekh Sudes menjadi imam, jangan antum istihad sendiri, Syekh maju, nggak boleh. Itu nggak boleh dalam agama. Iya, imam rawatib dalam sebuah masjid, dia berhak untuk punya masjid tersebut untuk mengatur siapa yang jadi imam. Jelas ya. Jadi culo-culo utama ngajudrono, culo nggak boleh. Masing-masing itu punya hak sendiri-sendiri, nggak boleh. Iya, dan beberapa kali saya lihat Syekh Sudes pergi ke Masjid Nabawi, beliau nggak jadi imam Masjid Nabawi, imam Masjid Nabawi. Iya, dan ini bukan sesuatu yang tercela, karena dia punya hak di situ. Ya, jadi bukan, jangan orang tua nyuanu lu kayak nyuku imam Masjid Jabir, yang tak bangga lo kan. Gimana anak kita mau hasil belajar, niat kita sudah nggak benar. Bisa difahami para hadirin, ini penting. Ini penting. Tidak semua kebaikan itu pada satu bab, kebaikan itu memiliki bab yang sangat banyak. Dan keberkahan itu bukan hanya satu bab, keberkahan itu adalah banyak jalan-jalannya untuk keberhasilan atau apa yang bisa mereka lakukan untuk kebaikan Islam dan muslimin. Saya baca satu soal, kemudian kita tutup pengajian di malam hari ini. Ustaz, bagaimana ketika anak dipukul sama temannya, lalu anak mengadu bercerita sama orang tuanya, si bapak kasih tahu sama anaknya, kalau abang dipukul sama kawan maka balas saja. Sedangkan ibu berkomentar, jangan ikut apa dibilang sama bapak. Kalau abang dipukul sama kawan, abang jangan lawan, balas, tapi abang harus kasih tahu sama teman kita nggak boleh pukul-pukul. Berkelahi, kenapa kamu pukul saya, nasihati teman abang.
Lalu bapaknya timbal balik dengan mengatakan, nggak usah tanya-tanya lagi sama kawan, lawan saja, kita anak laki-laki harus berani dan lawan. Lalu ibunya berkata lagi, nanti kalau abang balas, kawan abang luka cedera, nanti apa abang mau bertanggung jawab, nanti malah lukanya dua-duanya bagaimana? Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua bila yang terjadi pada efek terhadap anak? Para hadirin dan hadirat, ada hal-hal yang itu dalam Islam itu diberikan kebebasan kepada ayah. Apa misalnya? Memberikan nama. Tahu nggak tuh? Yang berhak memberikan nama itu si ayah. Ibu tidak berhak untuk memberikan nama kecuali kalau si ibu diberikan izin oleh si ayah. Silakan. Ada haknya masing-masing. Tapi ada hak yang itu harus musyarakah di situ. Apa namanya? Musyarakah. Ya, maka perlu orang tua mereka punya konsep, dia punya pola untuk mendidik anaknya dengan seragam. Jangan sampai dia mendawai ke anak dalam hal yang saya sebutkan tadi, itu tidak akan baik kepada anak. Jadi ayah dan ibu kan pasti ada punya masalah, bang. Gimana kita bermusyawarah agar kita bisa memberikan satu arahan kepada anak kita agar dia bisa sepakat bisa seragam kemauan kita kepada dia. Taib, karena ini tidak akan memberikan kebaikan. Maka di sini para hadirin dan hadirat, kita berusaha untuk mengajarkan kepada anak kita pertama untuk memberikan maaf. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Tapi kalau seandainya memang sudah melampaui batas dan anak kita akan dibully terus-terusan ketika dia tidak melawan, maka tidak ada masalah untuk kita melawan. Tetapi diajarkan jangan sampai digebukin sampai mati anak orang. Diberikan batasan, lawan sekali supaya ada rasa takut dia. Kalau memang itu kita lihat ada maslahat yang besar. Ada masalah yang besar. Tapi kalau kita khawatirkan terjadi perkelahian, ya sudah, kita bisa datang baik-baik nasihati anaknya atau ngomong dengan orang tuanya. Tetapi ada satu hal yang mungkin perlu diberikan pendidikan. Apa itu? Ada kadang-kadang anak-anak suka pegang-pegang kemaluan. Nah, itu ingatkan. Kalau ada anak coba pegang kemaluan, pukul dia supaya jadi obat untuk dia. Tapi kalau dibiarkan dipegang-pegang terus, ini bahaya. Bahaya untuk anak kita, bahaya untuk dia. Bisa difahami? Nah, hal yang seperti ini antum harus harus punya sikap tegas sama anak-anak. Apakah di pihak pesantren atau ke orang tua. Kalau ada kawan suka pegang-pegang alat vital, bentengi anak antum, pukul saja supaya jadi jerah. Janganlah. Ini bahaya nih, janganlah ini. Supaya apa? Supaya dia bisa sadar apa yang dibuat itulah sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan. Karena kalau wallahu alam sebagian menyebutkan kaum Nabi Lut itu mulainya dah main-main, canda-candaan. Canda-candaan, pegang-pegang, akhirnya jadi keterusan dan kemudian jadi penyakit. Dan menjadi ciri khasnya dia seperti itu. Maka orang yang cinta kepada anaknya, dia harus sering mengingatkan bab-bab seperti ini. Begitu juga yang punya pesantren, hati-hati, jangan sampai pesantren kita menjadi sarang hal yang seperti itu. Buat pasang pengamanan yang benar-benar aman, terbebaskan dari penyakit itu. Kalau anak mungkin dia berhantam, ya sudah, kita masih bisa merelai, kita maafkan. Tapi kalau sudah mengarah kepada bab seperti itu dan dia mencari korban, maka antum jangan pakai perasaan, keluarkan dia. Kalau kita biarkan itu, nggak lama pesantren kita sudah sepenuhnya seperti itu kondisinya. Maka boleh kita ingatkan sama anak kita, abang, kalau di sekolah atau di pesantren ada orang-orang coba pegang-pegang ini, pukul dia. Tapi jangan dengan pukul yang bentuknya bukan menyiksa dan lain sebagainya, tepis tangannya. Itu perlu diingatkan sama anak-anak. Karena kalau kita biarkan ini akan menjadi efek yang tidak baik. Bisa dipahami ya? Nah, wallahu taala alam shawab. Jadi ibu dan ayah punya pola bagaimana dia mengarahkan anaknya, dan si ayah dan ibu lebih paham bagaimana kondisi anaknya. Bisa terkadang kita balas, bisa terkadang kita harus berikan maaf, tergantung kondisi dan
keadaannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah